SMP Negeri 31 Semarang tanpa ada suatu hal apapun. Tidak lupa pula selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pencelah Alhamdulillah. Yang saya hormati pula Bapak Komite Nasional SK Ahli Keluarga SPP dan Mas kita dulu ketua Pak Musim sudah kita ada tapi belum ada konfirmasi untuk masuk itu dari Kelurahan Banjol. Terima kasih Bu Tati sudah memasuki aturan ya. Itu sudah ada acara di malam dan di Padepokan dan Pak Jadi Mas Ahmad yang ada kebetulan Pak Bagi juga sudah mendampingi Bapak Ibu guru, para karyawan yang kebetulan. Pertama-tama mari kita senantiasa menanyakan syukur dari Mas Bapak Kris yang kami berdoa. Yakin 6 orang ya saya. Oleh karena itu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa karena di pagi yang cerah ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Setelah sekian lama kita menikmati kemenangan hari raya bersama keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, izinkan secara pribadi saya menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri tahun 1443 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidin wal faizin wal maqbulin kullu 'amin wa antum bi khairin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyil karim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh yang hadir pada kesempatan kali ini, yang kita tunggu fatwa dan nasihatnya. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 31, sahabat kami, partner kami, alhamdulillah nampakmu masih muda. Pak Agung Nugroho, tepuk tangan untuk beliau yang luar biasa. Sudah lama ketika di SMP 25 Pak Agung ya, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan suasana yang sehat, walafiat, penuh dengan keberkahan dan keceriaan. Yang kami hormati Komite SMP 31 beserta jajarannya, Kamtibmas nggih. Alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita, Bapak Ibu guru, karyawan, atau mungkin juga Bapak Ibu guru yang telah purna barangkali hadir, teman-teman adik-adik PPL yang hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kita semuanya masih diberikan umur panjang, sehat walafiat. Dengan suasana yang penuh dengan kesederhanaan, efisiensi, yang mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil esensi dari sebuah nilai efisiensi yang dikembangkan oleh bangsa kita ini dan berimbas pada kegiatan-kegiatan kita, mudah-mudahan tidak mengurangi makna kegiatan kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatul uzma dari dunia sampai akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan kami kembangkan beberapa hal. Yang pertama, merefleksikan makna di puasa kemarin, kemudian dihubungkan dengan halal bihalal. Yang kedua, berkaitan dengan berbagai fungsi silaturahim. Dan yang ketiga, terkait dengan kegiatan kita, aktivitas kita, khususnya dalam rangka mendidik anak-anak kita. Yaitu seperti tadi kami sampaikan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yaitu menginginkan menjadikan generasi anak-anak kita yang menyenangkan ketika dipandang, yang menjadi karakter yang bisa memberikan suasana dalam kehidupan kita. Kalau di sekolah berarti di sekolahan, kalau di rumah berarti di lingkup rumah. Luar biasa panitia membaca ayat suci Al-Quran kok berasa juara, ternyata benar. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala, tepuk tangan untuk tari tilawah kita berserta dengan pembaca sari tilawahnya juga. Iya. Ini baru guru matematika ya, Masya Allah. Apalagi guru PAI-nya.
Ditambah lagi ini baru gurunya, apalagi kepala sekolahnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita santai mawon. Bapak Ibu kalau mau belum diminum ya diminum, dirahabi. Nanti kita sholawatan. Kalau sudah habis ya nanti bisa minta tetangganya kalau masih ada. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin luar biasa jadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu sudah melaksanakan sebuah tahapan, yaitu dididik, dilakukan dengan berbagai kegiatan ibadah, karena bulan Ramadan merupakan syahrul ibadah, syahrul saum, syahrul Quran, di dalamnya juga syahrul tarbiyah. Sudah lengkap kita lakukan. Alhamdulillah. Insya Allah yang kemarin dipanggil oleh Allah, Bapak Ibu, pertama seharusnya semuanya bisa melaksanakan alhamdulillah bagi yang beragama Islam. Yang beragama Kristen juga ada, karena di dalam Al-Qur'annya begitu juga diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi nggak usah merih. Inilah toleransi luar biasa. Panjenengan kita semuanya diwajibkan untuk berpuasa bagi yang beragama Islam, yang beriman sudah menjalankan ibadah puasa alhamdulillah. Lah yang belum kemarin mohon maaf. Insya Allah guru-guru SMP 31 pas warai poso korak poso insya Allah nggak ada. Ya bagus ya. Alhamdulillah. Kok masih ada? Berarti perlu pembinaan berkaitan dengan pribadinya. Nah, yang berarti berhalangan apa Bapak Ibu sesuai dengan kaidah, malah kok berhalangan poso. Lah itu malah perlu diberikan pembinaan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga yang agama yang lainnya ketika dipanggil untuk berpuasa, kok tidak menjalankan berpuasa, berarti perlu dibina dirinya, belum clear dirinya Bapak Ibu. Ini saya yakin untuk guru-guru insya Allah sudah clear dirinya karena akan mengawal mendidik pada orang lain. Yang kedua Bapak Ibu sudah melaksanakan syahrul syam. Ya Allah ketika panjenengan melakukan syahrul syam baru poso dol Bapak Ibu. Belum minta ampun sudah diampuni dosa dan khilafnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Luar biasa baru poso. Lah dari mana prosesnya? Ya Allah ketika berpuasa lihat jumbo gelegak panjenengan saya kok masih puasa, panjenengan tidak melakukan yang dilarangnya, panjenengan digugurkan dosa-dosanya alhamdulillah. Tapi dengan catatan ikhlas. Ono di tangga saya Bapak Ibu gara-gara rak sahur. Itu bojone. Ujan panjenengan turune kok malam dan sebagainya. Anaknya mulai doma itu ibuke. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah pentingnya sahur itu kesunahan di dalamnya banyak keberkahan. Bapak Ibu ini yang pertama. Yang kedua kita telah melaksanakan dan dengan berbagai kegiatan baca Al-Qur'an alhamdulillah. Kemarin kegiatan Ramadanan selesai Bapak Ibu, anak khataman sekolah betul ada nggih? Apa guru-guru khataman juga? Alhamdulillah memanfaatkan momentum untuk membaca Al-Qur'an sampai khataman. Yang belum khataman dilanjutkan lagi, bukan kemudian selesai Ramadan selesai kemudian Pak enggak usah dilanjutkan lagi karena sudah selesai Ramadannya, bukan. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita juga dilatih dengan bulan ibadah. Ya Allah nikmatnya luar biasa Bapak Ibu. Rasane poso karena koncone oke. Coba Bapak Ibu yang sekarang memulai bulan Syawal, beda rasanya Bapak Ibu. Ada yang puasa Syawal Bapak Ibu, 6 hari bulan Syawal Bapak Ibu bisa berpuasa, wah luar biasa. Tantangannya lebih berat Bapak Ibu. Bulan Ramadan menjadi bulan ibadah, teman-temannya melakukan ibadah, panjenengan sudah melakukannya alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu di dalamnya adalah bulan tarbiyah, mendidik kita banyak, mendidik kita sabar. Bapak Ibu ketika harus datangnya nanti maghrib, belum maghrib pada berani untuk makan atau minum.
dan sekaligus mendidik kita disiplin, mendidik kita begitu menanti terkait dengan waktu dan lain sebagainya. Inilah pendidikan yang luar biasa. Ketika kita mampu melaksanakannya, kita digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil wa anrijna him salimin wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sholawatannya biasanya sampingnya sudah ada minumannya. Enggak apa-apa, ini efisiensi. Ya, lega-lega sedikit enggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti panitia yang nyiapkan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urusan dengan yang Maha Kuasa, dengan kita berpuasa wahtisaban ikhlas karena Allah, diampuni dosa-dosanya. Apalagi dengan memanfaatkan momentum baca Al-Qur'an, ibadah, bersedekah, sekaligus bisa mengambil di dalamnya adalah nilai-nilai pendidikan. Bapak Ibu, luar biasa keberkahannya. Selanjutnya tadi disampaikan Bapak Kepala Sekolah, itu kaitannya dengan hablum minallah. Berikutnya adalah hablum minannas. Di dalam hadis ya Allah luar biasa diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mamim muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqu." Bapak Ibu bertemu kemudian salaman. Ini untuk laki-laki dengan laki-laki ataupun yang muhrim. Rojo mojo juk, apalagi ketika salaman tangannya titik. Nah, insya Allah di SMP 31 nggak ada Bapak Ibu ya. Waalaikumsalam. Jos malah kosong lah. Anak-anak, makanya Bapak Ibu kami kan pesan dengan guru PAI gimana ketika pas momentum halal bihalal anak-anak untuk bersilaturahim ketika mampu untuk melakukannya. Apa yang dilakukan ketika bersilaturahim dengan guru yang dekatnya? Yang pertama, anak-anak berlatih untuk bersilaturahim, kedatangannya tujuannya apa? Yang kedua, mohon ampun. Ini Bapak Ibu. Jadi kami minta ampun dan mohon ampun luar biasa. Ini ada di negara Indonesia. Tepuk tangan untuk bangsa yang luar biasa. Dan banyak negara lain ingin belajar Bapak Ibu. Maka apa di Indonesia kok begitu rukun, damai dengan berbagai agama, berbagai suku. Di dalamnya banyak momentum-momentum yang menyatukan umat, menyatukan bangsa. Salah satunya halal bihalal. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika bertemu Bapak Ibu yang laki-laki dan muhrim dengan jabatan tangan, ya Allah Bapak Ibu, jabatan tangan gugur ke dosa-dosane. Apalagi suami istri, ya Allah gugur ke rontok Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu, semakin lama semakin banyak dosa-dosa tergugurkan karena saling ikhlas maaf memaafkannya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu aku orang jalur ngapura bodoh. Bukan begitu Bapak Ibu. Ini momentum. Jadi untuk siapa khususnya bagi orang-orang yang ketika suatu hal wes aku pokoknya orang ngapura pas bodoh, ya Allah akhirnya luntur, akhirnya bisa mengapura. Alhamdulillah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum ini luar biasa. Makanya Bapak Ibu ketika hadir ke rumah, hadir ke sekolahan, hadir ke rumah Bapak Ibu dengan makan atau minum yang disediakan oleh tuan rumah Bapak Ibu, itu juga menggugurkan bagi dosa-dosa yang punya rumah. Makanya di sekitar kita di kampung-kampung Bapak Ibu ono jajan apa ya, walaupun mungkin tulisannya mendono atau pongguan isine rengginang ora masalah. Tapi apa Bapak Ibu ketika dimakan yang penting, ketika dimakan ternyata ikut menggugurkan dosa yang punya rumah. Makanya Bapak Ibu ketika masuk jangan kemudian balik, jangan, biar minum walaupun ala kadarnya. Itu merupakan penggugur dosa bagi yang punya rumah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu mungkin dengan suami istri, jadi nanti Bapak Ibu mungkin ketika semakin apalagi Bapak Ibu istri kon nyuci pakaiannya, Pak sekarang kan pakai laundry ya, sebelum dimasukkan laundry mungkin dicuci dan sebagainya, semakin lama dicuci semakin lama dicuci Bapak Ibu menggugurkan dosa-dosa ibu-ibunya. Makanya ketika bapak baru pulang kondang ini bajune celonane tak cucine lagi akeh dosane. Apalagi pas nyuci atau bapak ngambil noto-noto kasur, ya Allah ternyata ono duit di situ, barang ngerti. Lah iki entuk blonjo, barang ibu bapak balik cuci kula nek kan nopo cuci. Wis pokoke cuci jam. Oh untuk anak-anaknya gugurke dosa-dosane Bapak Ibu. Alhamdulillah. Dengan bersalaman saja Bapak Ibu menggugurkan dosa-dosanya. Nah selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah gugur dosa-dosanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gugur dosa sesama manusia, Masya Allah Bapak Ibu, kama waladatku ummu, orang yang baru lahir. Orang yang baru lahir ciri-ciri Bapak Ibu menyenangkan. Menyenangkan Bapak Ibu. Kalau tadi berarti kita bagi orang yang melaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh orang yang mutakin, tadi sudah disampaikan oleh tilawah kita yang luar biasa, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri-cirinya. Jadi Bapak Ibu mau berderma, infak Bapak Ibu tidak hanya dalam bentuk uang. Setelah puasa, setelah panjenengan memaafkan, masuk kerja, nikmatnya luar biasa, semangat luar biasa. Ini ciri-ciri orang yang mutakin. Bukan wah pemlebu meneh. Nah ini wasariu, banyak-banyaknya bersegeralah beristighfar. Yang tahu siapa ya panjenengan. Alhamdulillah sekarang sudah saatnya sudah masuk. Besok alhamdulillah anak-anak sudah siap untuk dididik. Bapak Ibu semangatnya luar biasa. Itulah ciri-ciri tanda-tanda orang yang bertakwa, menafahkan dirinya untuk memberikan kinerja yang terbaik. Saya yakin di SMP31 ini lihat cerianya kelihatan. Itu tepuk tangan untuk SMP31 yang luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, wal afina anin nas. Hatinya itu enggak ego Bapak Ibu. Iya. Hatinya mampu mau untuk memaafkan Bapak Ibu. Ya, biasanya Bapak Ibu yang mohon maaf sing saya kan egonya tinggi, ya Allah, mau guru mata pelajaran sama saja bisa rukunnya susahnya luar biasa, siji ngalor siji ngidul. Nauzubillah amin. Ada guru PAI sebelah sana Pak ya. Yang satunya sini, satunya ke sini. Ya Allah, orang rukun. Kalau di sini kayak runtang-runtang terus. Kompak luar biasa. Tepuk tangan para guru-guru yang luar biasa. Ini ciri-ciri mutakin Bapak Ibu. Iya.
Dan begitu juga Bapak Ibu yang kami hormati, perangainya adem, perangainya toleran, perangainya karakter, bukan karakter orang-orang yang keras. Pokoknya ora gelem ya, wis aku rasa ikut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sesama manusia sudah terampuni karena kita saling memaafkannya. Bapak Ibu yang berikutnya adalah banyak program, banyak kinerja, inspirasi yang ingin panjenengan kembangkan. Inilah Bapak Ibu, momentum inilah momentum panjenengan. Ya Allah, saya ingin mengembangkan SMP 3 seperti apa? Saatnya Bapak Ibu. Mumpung belum banyak maksiat hadir, mumpung belum banyak hal-hal lain masuk, Bapak Ibu silakan dikembangkan mungkin dalam rapat kegiatan satuan pendidikan apa yang mau kita kembangkan dalam rangka kondisi sekarang dan untuk mencapai tujuan yang terbaik untuk SMP 31 saatnya sekarang Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fungsi kita melakukan silaturahim luar biasa Bapak Ibu. Ini sekarang sudah dipertemukan lewat momentum halal bihalal dengan kepanitiaan, dengan satuan pendidikan. Banyak fungsi yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, Bapak Ibu, dengan halal bihalal kita bersilaturahim menambah rizki. Alhamdulillah. Rizki tidak mesti yang kita makan Bapak Ibu. Bisa hadir dengan selamat, dengan senyum, dengan ceria. Itu merupakan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala yasin tawasalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi adil bad ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama Bapak Ibu, nambah rizki. Panjenengan pengen banyak rizki, pangkatnya pengen cepat naik, karirnya semakin bagus, banyak-banyaklah silaturahmi. Dan Allah luar biasa ketika orang tersebut senang silaturahmi, ya Allah pun memudahkan pada yang bersangkutan. Mungkin Bapak Ibu ya Allah orang no kendaraan karena pingin silaturahim, koncone ngajak alhamdulillah. Atau mungkin Bapak Ibu ya Allah mau berangkat, udah koncone sudah berangkat duluan, ono konco ngajak, ayo hari kalau konco kita alhamdulillah. Inilah Bapak Ibu hikmah semangat kita bersilaturahim. Ternyata Allah memudahkan caranya. Berbeda Bapak Ibu mau berangkat, hawane cari alasan 1000 alasan. Yo. Ciri-ciri orang sukses Bapak Ibu. Itu ini Pak Kepala, ciri-ciri guru yang sukses, ya kan? Yang ingin sukses adalah mencari berbagai alternatif cara untuk mampu melaksanakannya. Tapi berbeda sebaliknya, ciri-ciri guru yang tidak ingin sukses adalah mencari 1000 alasan untuk tidak melakukannya. Ya, nggak usah ngelirik konco deh, kayak konco, nggak usah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita pingin silaturahim, saya Bapak Ibu banyak contoh Bapak Ibu.
Mungkin saudara panjenengan, mungkin tetangga panjenengan, mungkin kakak ataupun adik panjenengan. Ya Allah, ketika disilaturahimin atau mau diajak silaturahim, hawane kok repot. Benar Bapak Ibu, tidak lama yang bersangkutan Allah mengujinya, jadi repot beneran. Banyak hal kerepotannya, mungkin mau diajak. Hawane ya Allah, Pak, awake kok doloro kabeh rasido. Awake sehat, montore ana, anake rewele luar biasa, ala iso pergi iya banyak Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu ketika punya himmah untuk bersilaturahim, silahkan Bapak Ibu, tidak harus kepada pejabat, teman-teman, guru-guru yang masih hidup, ataupun mungkin yang lainnya menjadi kolega kita, dengan silaturahim menambah rezeki. Alhamdulillah. Salatullah salam ala Rasulillah. Salat salam ala Yasin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua Bapak Ibu, dengan silaturahim menjadi budak. Ya Allah, nang omah perengut ketemu kocone makai. Allah Bapak Ibu ngomong Masya Allah, hilang kabeh sampai utang-utang hilang kabeh. Betul Bapak Ibu? Iya. Kok apalagi ketemu kocone waktu SD, ya Allah baru ketemu si guyu dhisik. Burung salaman wis guyu karena apa? Kim-kimutan dhisik kan bocah mlayu katoke apa coba siji ketika malah jenenge mlayu. Masih ingat Bapak Ibu? Jadi hiburan. Makanya baru ketemu terus foto-foto selfie hiburan, malah meriah, murah meriah, efisiensi berjalan. Yo daripada Bapak Ibu yuk pergi kemana Jakarta kan kudu ada sepeda kos dengan temennya ketemu ya foto-foto 3 jam rapopo Bapak Ibu moto-moto wis hiburan wis sudah selesai. Alhamdulillah itu sudah fresh Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sebenarnya masih banyak yang bisa kita kembangkan dan itu ada di lingkungan kita. Dengan silaturahim, ya Allah luar biasa, hiburan tumpuk dengan bertemu dengan sesamanya. Ini dikumpulkan luar biasa, akhirnya menjadi cair, nikmat, saling ceria, berbagi cerita. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bersilaturahim mendapatkan kita dipanjangan umurnya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Banyak informasi, bukan umurnya 50 ke 52, bukan Bapak Ibu. Banyak sekali mungkin informasi-informasi yang harus digali dengan berbagai waktunya. Dengan bertemu ternyata bisa clear, hanya waktu 1/4 jam terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah. Mungkin Bapak Ibu, ya Allah, aku boyokku keloro, no, wingi bojoku tak gawa ning nggon. Alhamdulillah, nang diobati 2 jam Pak, sekarang iso mlayu dan sebagainya. Lah temannya di mana? Bapak Ibu menambah rezeki kita sekaligus usia kita. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari momentum ini kita kembangkan dengan berbagai di komunitas sekolah ataupun yang lainnya, dan ini sekaligus menjadi budaya Indonesia. Dulu Bapak Ibu, kalau sekarang sudah pada kerja repot ngomongin guru-guru sini. Waktu kita kecil Bapak Ibu, silaturahmi ke sini, belum sampai sana. Oh, saya sampai sana. Awalnya berlomba luar biasa. Nah sekarang dengan metode model halal bihalal menjadi lebih praktis, esensinya dapat. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari momentum ini mari Bapak Ibu
kita refleksikan, kita implementasikan dalam mendidik anak, apalagi Bapak, Ibu, guru dalam hal ini langsung berhadapan dengan anak-anak. Bapak Ibu, dalam Al-Quran ada 4 tipikal anak hubungannya dengan orang tua. Anak didik kita hubungannya dengan guru dan kepala sekolahnya. Anak-anak kita hubungannya dengan orang tua, ayah ataupun ibunya. Yang pertama, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karakteristik karakter yang pertama adalah anak ataupun anak didik kita yang qurrata a'yun, yang menyenangkan bagi yang memandangnya. Ini Bapak Ibu. Kembali bagi Bapak Ibu, apakah anak-anak panjenengan di rumah ataupun anak-anak kita di sekolah sudah termasuk qurrata a'yun atau belum? Dipandang nyenengke Bapak Ibu. Ini anak didik kita. Ketemu dengan gurunya, orang sedih engkon langsung salim, alhamdulillah, nyenengke. Anak-anak, bapak guru mungkin membawakan suatu kerepotan, orang sedih engkon Bapak Ibu. Anak-anak membawakan qurrata a'yun. Mungkin Bapak Ibu guru sedang lenggah, anak satunya lagi pasti berdiri, anak lenggah, langsung ambil kursinya diberikan kepada Bapak Ibu guru. Itu karakter anak-anak generasi yang qurrata a'yun. Syaratnya apa Bapak Ibu di dalam Al-Quran? Yang pertama, ibunya, guru-gurunya juga menyenangkan. Makanya sekarang dikembangkan yang namanya sekolah ramah anak. Dalam Al-Quran tidak hanya ramah Bapak Ibu, sekaligus menjadikan karakter anak menjadi anak yang menyenangkan. Satu, ibunya menyenangkan. Ayo Bapak Ibu koleksi yang bapak-bapak, ibunya itu apa bersengut, apa nyenangke, apa sebaliknya. Malah sini apa nih nguntut baik. Atau mungkin Bapak Ibu sendiri, apa aku nyenangke bojoku atau belum? Atau mungkin pas tanggal muda nyenangke, tanggal tengah-tengah rodok rapat nyenangke, tanggal akhir ya Allah isine kok istighfar. Ini Bapak Ibu. Yang pertama, yang kedua Bapak Ibu, untuk menjadikan anak-anak kita menyenangkan, orang tuanya, bapaknya, kalau di sekolahan kepala sekolah dan wakil-wakilnya yang menjadi pimpinannya, menjadi imamnya. Contohnya, teladannya. Mungkin berkaitan dengan kedisiplinan, luar biasa Bapak kepala sekolah lebih awal dibandingkan dengan guru-guru yang lainnya. Alhamdulillah. Lepas separuh toh, alhamdulillah. Ataupun panjenengan sebagai guru menjadi teladan kepada anak-anaknya, alhamdulillah. Lepas separuh nih, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kedisiplinan, semangatnya. Mungkin guru-guru menghasilkan karya-karya terbaiknya, apalagi sekarang dengan dikembangkannya deep learning. Bapak Ibu, kemarin kami di PAI juga mengembangkan deep learning Bapak Ibu, supaya bermakna dan anak-anak pun alhamdulillah. Dan anak-anak pun Bapak Ibu, ini ini guru kolom nih kok. Selamat datang Pak Mursyid. Alhamdulillah. Lanjutkan ya. Tadi nyampe mana tadi? Oh, di belakang. Bapak Ibu,
Bapak Ibu sekarang musimnya deep learning panjenengan dikembangkan dengan apa? Bapak Ibu mencari informasi, mengikuti pelatihan sehingga anak-anak kita juga dikembangkan dengan senang. Kemudian dia juga menyadari apa yang dilakukannya, muncul kesadaran dan bisa mengkontekstualkan luar biasa dalam pengembangan pembelajarannya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu untuk menjadikan qurratu a'yun itu ternyata harus diawali dari gurunya, dari orang tuanya dan dicontohkan oleh bapak ibunya orang tuanya. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau yang pertama sudah menjadi karakter anak didiknya. Yang kedua Bapak Ibu, anak menjadi hiasan. Jadi anak menjadi zainah, hiasan bagi rumah, bagi sekolah. Mungkin anak-anak kalau di sekolah ikut lomba menang. Dari mana? Ketika satu alhamdulillah. Gurunya juga bisa menjadi hiasan. Ikut lomba MTQ menang, alhamdulillah. Jadi hiasan, kalau hiasan Bapak Ibu belum menjadi karakter, tapi menjadi media. Anak-anak kita didik, kemudian pintar, mungkin jalan dan lain sebagainya. Ternyata dia membawa nama baik satuan pendidikan. Posisinya menjadi yang kedua, yaitu menjadi hiasan dalam komunitasnya, lembaga pendidikannya, ataupun di rumahnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak didik kita, anak kita yang kita lahirkan atau Bapak Ibu yang mendidik pada anak. Yang ketiga adalah anak bisa menjadi fitnah. Ono Bapak Ibu, anak-anak itu berantem, dua-dua Bapak ikut keperadilan. Betul Bapak Ibu? Toko iso ki bapake katut Pak Bapak Ibu. Ketika anak-anak kita teriak, ada SMP 31 yang kena Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kalau ada Bapak Ibu katut Bapak Ibu. Wong sekolah negeri SMK katut. Ya Allah Pak yo repot. Lah repot apa? Lah iki dibawa ke Kapolsek. Astagfirullah Pak. Katut Bapak Ibu. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Anak bisa menjadi fitnah. Bagaimana caranya? Anak-anak kita Bapak Ibu dibina sesuai dengan apa potensinya. Kalau Bapak Ibu ingin menjadikan anak-anak kita qurratu a'yun, tadi syaratnya adalah orang tua menjadi imam, kemudian ibu-ibunya pendidiknya menjadi penyejuk pada anak-anaknya, di dalamnya dengan senantiasa berjuang. Tidak sebatas mendidik saja Bapak Ibu, tetapi berjuang. Ketika kita ngajari anak-anak, ya Allah kurang iso. Lah wis Pak, wis tak kae sampaikan sing penting wis nyampe Pak, itu bukan belum berjuang. Sing penting wis tekan kok Pak, wis tak nilai wis bar Pak, itu belum berjuang. Tapi saya yakin kalau SMP 31, ya Allah bocah kurang iso, iki jajane kenapa? Saya tak komunikasi dengan pakar kurikulum, saya tak berkomunikasi dengan kepala sekolah. Oh kita anak kita ya perlu ditambahi dengan apa? Tirakat. Oh, tirakat tenang. Iya Pak, poso, barang poso. Ya Allah kalau mending Pak. Alhamdulillah, perjuangan Bapak Ibu. Ada yang penting, Pak, apalagi mohon maaf kalau di negeri di sana Bapak Ibu. Yang penting wes jalan, wes moto sudah alhamdulillah. Soal kok hasilnya seperti apa itu takdir Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kunci ketika kita ingin menjadikan anak-anak kita menjadi qurratu a'yun, nilai perjuangan. Tidak usah seperti perjuangannya Jenderal Sudirman sampai kaplok dan sebagainya, mau meninggal, nggak usah Bapak Ibu. Ini bocah
Kena apa? Ternyata berkebutuhan khusus. Ki kebutuhan khusus gimana? Panjenengan laporkan ke dinas, kemudian di treatment, ternyata kebutuhan khusus anak itu slower. Bapak Ibu ketika membimbing anak yang slower berbeda perlakuannya dengan anak-anak yang biasa. Orang sing penting padha kabeh to Pak, sing penting rampung dan sebagainya. Lah nilai gampang, apalagi nilai Bapak Ibu. Guru kan sakti. Lo guru sakti Bapak Ibu, guru-guru anak. Guru-guru sakti, uang apa lagi Pak? Dan nilainya berapa? Yang penting 80. Lah gimana kalau 80? Kan sudah enggak ada urusan dengan yang lainnya. Ya jangan Bapak Ibu, sesuai dengan kemampuannya. Malah kita ini belum pernah ikut kok dikasih 90 atau 80. Pak wong nilai rakulaan kok Pak. Allah ya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak. Ketika ingin menjadikan anak-anak kita, generasi kita, murid-murid kita menjadi qurratu a'yun di sekolahnya ataupun di rumahnya. Jangan sampai yang ketiga menjadi apa? Fitnah. Apa yang perlu kita lakukan? Bapak Ibu, ternyata ini bocah ya Allah dari sisi IQ-nya masih kurang. Bapak Ibu dipelajari IQ-nya, kemudian style berkaitan dengan belajarannya dikembangkan, dikawal secara lebih baik. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah yang keempat. Anak-anak kita, generasi kita di dalam Al-Qur'an diingatkan Bapak Ibu bisa menjadi musuh orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu pernah dengar anak berantem karo wong tuane? Pernah dengar? Banyak. Wong anak gebuki wong tua sampai membunuh orang tua. Naudzubillah min. Dan itu sudah diingatkan dalam Al-Qur'an, memang itulah salah tipikal karakter anak terhadap orang tuanya. Bagaimana Bapak Ibu ketika ya Allah bocah buang telepon disuruh masuk malah malah ngejak koncone, orang koncone meneh mlebu meneh, barang mlebu ternyata balik malah nggawa barang ke sekolahan. Walah, Masya Allah, sampai tidak hanya menjadi fitnah, malah menjadi musuhnya gurunya sendiri. Bapak Ibu pernah dengar toh di Kabupaten Demak malah berantem, bukan berantem, malah bacok kepada gurunya. Itu tipikal karakter anak terhadap orang tuanya, terhadap gurunya. Itu sudah diingatkan dalam Al-Quran. Ketika semacam itu Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita berhati-hati. Mungkin anaknya memang bicara iso, cuma bicara iso. Wah, lawan Pak. Hati-hati iki bocah itu mengira iso bandel malah ngelawan itu harusnya apa di alam anang ya Allah kan bukan sudah apa mangkatnya sudah jos senenge pol. Hati-hati Bapak Ibu, tidak semudah panjenengan menyampaikan kepada anak tersebut. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang dilakukan ketika menemui anaknya semacam itu? Yang berikutnya memohonkan maaf. Sebagai orang tua, itulah Allah menguji kita. Itulah Allah memberikan amanat kepada kita. Kita mohonkan maaf kepada anak tersebut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala jangan berlaku kasar. Soalnya anak-anak semacam itu Bapak Ibu suhunya pendek. Suhunya pendek. Di kota Semarang itu suhu pendek agak banyak Bapak Ibu. Apalagi di Pantura ini suhunya agak pendek Bapak Ibu. Diajak agak mikir sedikit, yang muncul adalah emosi Bapak Ibu. Di SMP 31 insya Allah nggak ada ya. Alhamdulillah. Ya kalau gurunya, makanya Bapak Ibu, kalau anak-anaknya, Masya Allah, Pantura Bapak Ibu, suhunya agak pendek-pendek Bapak Ibu. Makanya sedikit kena kreak dan lain sebagainya, itu karena suhu pendek. Berpikirnya tidak panjang. Dan ini Bapak Ibu, ketika menemukan semacam itu, anak-anak Bapak Ibu jangan berlaku kasar. Dan yang terakhir,
ketika menemukan anak-anak kita yang semacam itu, Bapak Ibu, mari Bapak Ibu tadi memohonkan maaf. Panjenengan pun tidak hanya memohonkan maaf, sekaligus saling memaafkannya, mohonkan ampun dan sekaligus memaafkannya. Itu semua adalah skenario yang maha kuasa terhadap kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua terhadap anak-anak yang kita bimbing. Mudah-mudahan kita semuanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita mampu mendidik anak-anak kita, generasi kita SMP, siswa-siswi SMP 31 menjadi siswa-siswi yang qurrata a'yun, yang bisa membanggakan kepada guru-gurunya, orang tuanya, dan juga membawa nama besar baik untuk sahabat pendidikan yang kita cintai ini. Amin amin ya robbal alamin. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya, khususnya dalam rangka untuk menghantarkan anak didik kita dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang menyejukkan hati bagi keluarganya, begitu juga menyejukkan hati bagi masyarakatnya dan bangsa yang kita cintai ini. Amin amin ya robbal alamin. Mari Bapak Ibu kita mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, umur panjang, dimudahkan rezekinya, bagi yang sudah saatnya Allah memudahkan untuk berangkat haji Mekah Madinah, dan juga keluarga kita menjadi keluarga yang qurrata a'yun sesuai dengan harapan kita semuanya. Biniyatin qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidayya amin.